Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Utsmaniyah. Yang akan kita bahas kali ini ialah tentang seorang ratu Daulah Utsmaniyah yang dicintai oleh dua orang sultan. Sebelum kami lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Merupakan hal yang lumrah dan menjadi kebiasaan bahwa Sultan Daulah Utsmaniyah tidak mewarisi dan menggauli istri dan budak-budak sultan sebelumnya. Namun ada sebuah pengecualian, yaitu suatu hal yang terjadi pada Naqsyadil Sultan, atau yang biasa dikenal dengan Matrozatul Qalb, yang dicintai oleh dua orang sultan. Naqsyadil yang juga sering disebut dengan Matrozatul Qalb, yang memiliki makna sulam hati, hidup antara 19 September 1768 sampai 22 Agustus 1817. Dia adalah seorang ratu yang berasal dari Prancis dan merupakan istri dari Sultan Abdul Hamid I. Dia juga merupakan ibu dari Sultan Mahmud II dan juga pernah menjabat sebagai Sultanat atau Ratu Ibu atau Valide Sultan. Nama aslinya ialah Amy de Reverie. Dia berasal dari keluarga bangsawan Prancis. Dia merupakan keponakan dari Gaspin, istri dari Napoleon Bonaparte. Dia ditangkap oleh bajak laut saat berusia 21 tahun. Kemudian dia dijual kepada penguasa Aljazair dan dihadiahkan kepada Sultan Abdul Hamid I. Sultan Abdul Hamid I jatuh hati kepada Naqsyadil Sultan dan sangat mencintai wanita Perancis tersebut. Hal ini menimbulkan kebencian di kalangan wanita Haremlek, sehingga terjadi konspirasi yang menyebabkan bayi dari Naqsyadil dicekik dan mati. Naqsyadil pun menjadi sangat sedih karena peristiwa tersebut. Namun Sultan Abdul Hamid I akhirnya menghadiahkan kepada Naqsyadil seorang bayi putra sultan yang ibunya telah wafat, yaitu Pangeran Mahmud. Naqsyadil merawat Pangeran Mahmud dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya dengan pendidikan terbaik. Namun tidak lama kemudian Sultan Abdul Hamid I yang sudah tua akhirnya meninggal dunia. Kematian Sultan Abdul Hamid I akhirnya menimbulkan konflik di dalam istana, hingga akhirnya konflik berakhir dengan diangkatnya keponakan Sultan Abdul Hamid, yaitu Pangeran Salim, sebagai penguasa Daulah Utsmaniyah. Kelak Pangeran Salim disebut sebagai Sultan Salim III. Naqsyadil dengan kecantikan dan kecerdasannya berhasil meraih cinta Sultan Salim III. Padahal secara peraturan dan adat, seorang sultan dilarang berhubungan dengan budak perempuan pamannya. Namun Sultan Salim yang masih muda tidak terlalu memperhatikan peraturan tersebut. Naqsyadil nampaknya telah mempelajari bagaimana menempatkan dirinya agar mendapatkan posisi yang menguntungkan di dalam istana. Hal ini tentu saja karena kecerdasannya dan latar belakangnya yang berasal dari kalangan bangsawan Perancis. Naqsyadil dianggap berperan merubah arah politik luar negeri Daulah Utsmaniyah. Dia berjasa mengirimkan diplomat yang tetap ke Perancis, dan dia berperan pula memasukkan protokoler Perancis dan gaya hidup Eropa ke dalam kebudayaan Daulah Utsmaniyah. Hal ini dilakukan dengan dukungan dari Sultan Salim III yang takjub dengan kebudayaan Perancis dan Eropa. Sultan Salim III dibunuh oleh pasukan Janissary karena condong kepada negara-negara Eropa. Kematian Sultan Salim menyebabkan perselisihan dan konflik berdarah di kalangan pangeran. Naqsyadil pada saat itu berhasil menyembunyikan putranya, Pangeran Mahmud, sehingga dia tidak dibunuh. Dan benar saja, seluruh pangeran yang lain tewas dibunuh, dan tidak tersisa seorang pun keturunan Sultan Utsmani kecuali Pangeran Mahmud. Akhirnya pasukan Janissary mengangkat Pangeran Mahmud sebagai sultan, karena dia adalah satu-satunya orang yang masih mengalir di dalam dirinya darah pendiri Daulah Utsmaniyah. Saat Sultan Mahmud II berkuasa, Ratu Naqsyadil ikut mengatur pemerintahan sebagai wakil sultan bagi putranya Sultan Mahmud II. Ratu Naqsyadil ialah seorang ratu yang teliti, kuat dan cerdas. Dengan kemampuannya, bersama dengan Sultan Mahmud II, dia mampu memperkuat ekonomi Daulah Utsmaniyah yang hendak runtuh. Dia pun memasukkan berbagai pembaharuan
dan modernisasi di dalam angkatan perang Daulah Utsmaniyah. Salah satu keputusan penting yang diambilnya bersama putranya ialah penghapusan sistem Jenisari, karena pasukan Jenisari dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Ratu Nakshalil dikenal dengan kemampuan diplomasinya. Dia juga tidak terlibat dalam konspirasi-konspirasi pembunuhan yang banyak terjadi di masa-masa sebelumnya. Dia juga dikenal dengan rasa cintanya terhadap musik, seni, dan arsitektur Perancis. Pada tahun 1817, putranya Mahmud II bertanya kepada Ratu Nakshalil Sultan tentang permintaan terakhir ibunya sambil menangis. Maka Nakshalil Sultan pun meminta untuk didatangkan kepadanya seorang pendeta Katolik. Hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa Nakshalil ialah seorang Katolik dan belum masuk Islam hingga akhir hayatnya. Maka untuk pertama kalinya masuk seorang pendeta Katolik ke dalam istana Harum Lake. Setelah Ratu Nakshalil wafat, putranya Mahmud II mampu mempertahankan pemerintahannya dengan baik, dan dia pun dianggap sebagai salah satu sultan kuat Daulah Utsmaniyah yang memimpin di masa-masa akhir menjelang keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Istian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.